Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teknoza ID dan pada video kali ini saya ingin berbagi user experience menggunakan Honor 10 Lite. Ya, Honor 10 Lite menggunakan chipset High Silicon Kirin 710, desain yang bagus dan kamera yang cukup bersaing untuk kelas mid-range di tahun 2020 ini. Apalagi jangan khawatir buat teman-teman karena Honor 10 Lite masih disupport oleh Google dan tentunya sudah mendapatkan update Android 10 berbasis MIUI 10. Jadi gimana performanya setelah saya pakai kurang lebih 1 bulan ke belakang? Sebelum videonya dimulai, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita nonton videonya. Honor 10 Lite adalah smartphone compact yang berpadu dengan desain yang berkesan premium dengan gradasi warna biru dan silver. Penggunaan dengan satu tangan masih sangat memungkinkan karena selain dimensinya compact, bobotnya juga cuma 154 gram aja. Suatu hal yang mulai langka di tahun 2020 ini. Pemakaian di luar ruangan, visibilitas layarnya juga cukup bagus karena brightness peak-nya mencapai 441 nits. Untuk level mid-range, Honor 10 Lite terbilang all-rounded di semua sektor, baik dari sisi desain, chipset, dan kamera. Bahkan jika harus bersaing dengan smartphone-smartphone baru rilisan tahun 2020, tentunya dengan harga Honor 10 Lite yang sekarang hanya 1,5 jutaan aja. Selain desain, salah satu nilai plus dari Honor 10 Lite adalah chipset Kirin 710 dipadukan dengan RAM 4 GB dan storage 64 GB yang mendukung eksternal microSD. Dual kamera setup yang dapat merekam video 60 fps pada 1080p serta baterai 3400 mAh yang ternyata cukup awet. Sebagian besar orang akan setuju kalau desain Honor 10 Lite adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Tampilan sisi depan layar IPS dengan tone warna yang vivid dan vibrant, desain poni yang minimalis dan bezel dagu yang juga cukup tipis mengingatkan kita akan Huawei P30 Pro. Kalau dilihat bagian back covernya, di sini Honor 10 Lite kelihatan banget premium dan wah dengan kombinasi gradasi two-tone color ala-ala kaca. Meskipun material sebenarnya adalah polikarbonat. Penempatan dua kamera dan fingerprint scanner juga tampak proporsional pada tempatnya. Ditambah lagi aksen tulisan Honor pada sisi bagian bawah back cover. Pokoknya untuk urusan desain, saya kasih 2 jempol untuk si Honor 10 Lite ini. Beralih pada sisi bagian bawah, sayangnya Honor 10 Lite masih menggunakan port micro USB yang ditemani oleh lubang jack audio 3,5 mm. Untuk output suara terdapat single speaker yang suaranya terbilang cukup baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teknoza ID. Semakin kesini, performa smartphone kelas entry level kayaknya memang sudah naik level. Kemarin Realme C3 sukses bikin kita geleng-geleng kepala dengan semua yang ditawarkannya, terutama performa chipset MediaTek Helio G70. Nah, kali ini saya mau tes aja gimana performanya kalau kita versusin dengan si Vivo Z1 Pro yang juga punya embel-embel gaming budget. Oke semuanya, let's get started. Honor 10 Lite juga memiliki LED notification yang posisinya kurang biasa, yaitu pada sisi bezel bagian bawah. Honor 10 Lite telah mendapatkan update sistem MIUI 10 berbasis Android 10. Yang saya rasakan saat ini, MIUI 10 itu jauh lebih smooth dan responsif jika dibandingkan dengan MIUI 9 terdahulu. Kamera adalah salah satu hal yang diunggulkan dari Honor 10 Lite. Terdapat setup dual kamera 12 megapiksel f1.8 dengan PDAF dan 2 megapiksel f2.4 depth sensor untuk portrait. Honor 10 Lite disupport juga dengan AI dan dapat merekam video sampai resolusi 1080p baik pada 30 fps dan 60 fps. Namun sayangnya tidak dilengkapi dengan stabilizer berbasis OIS maupun IIS.
Untuk kamera selfie, Honor 10 Lite dibekali resolusi sebesar 24 megapiksel f2.0, juga didukung HDR dan AI serta mampu merekam video sampai 1080p di 30 fps. Beberapa sampel kamera Honor 10 Lite terlihat cukup bagus. Detailnya dapat, SDR-nya juga luas, mode potretnya juga cukup oke, dan AI pada MIUI 10 tidak seagresif seperti pada MIUI 9. Dan tentu saja hadirnya fitur Night Mode yang cukup baik di rentan harga sekelasnya. Yang menjadi minus poin adalah absennya IIS pada Honor 10 Lite sehingga hasil videonya jauh dari kata stabil padahal sudah mampu merekam hingga Full HD di 60 fps. Untuk perekaman kamera depan, detail yang dihasilkan juga cukup baik dengan angle yang juga lumayan luas. Pengujian menggunakan Antutu Benchmark ketika masih menggunakan MIUI 9, Honor 10 Lite mendapatkan skor 169.000 poin, sedangkan ketika update menggunakan MIUI 10 mencetak skor 175.000 poin. Memang selisihnya tidak terpaut jauh, namun pada pemakaian harian, MIUI 10 memang saya rasakan jauh lebih smooth dan lebih responsif. Dalam pengujian game pertama yaitu Mobile Legends atau ML, Honor 10 Lite berada pada setting high dengan mode high frame rate yang dapat diaktifkan. Touch sensitivity pada Honor 10 Lite harus saya acungi jempol karena selalu responsif hampir di sepanjang permainan. Ditambah lagi visual layar yang bagus dan juga bobot yang ringan, bikin kita betah lama-lama bermain game. Sementara pada PUBG Mobile, default setting yang kita dapat adalah grafis high dengan frame rate high. Jika ingin membuka frame rate yang lebih tinggi, teman-teman bisa menggunakan config GFX Tools untuk memakai setting di Smooth Extreme. Honor 10 Lite juga didukung oleh fitur GPU Turbo yang membuat pengalaman bermain game jadi lebih optimal. Nggak ada komplain sama sekali ketika main PUBG Mobile. Touch delay juga saya nggak ngerasain selama permainan. Gyroscope-nya juga responsif dan selama hampir 30 menit game berjalan, suhu smartphone hanya terasa anget-anget aja, nggak sampai harus mengganggu gameplay. Gaming test terakhir adalah Call of Duty Mobile atau COD Mobile. Sayangnya settingan Honor 10 Lite hanya mendapatkan grafis slow dengan frame rate medium. Tapi ini nggak masalah kok, ini hanya perlu adanya update dari developer gamenya aja. COD Mobile juga dilibas dengan baik oleh Honor 10 Lite sepanjang permainan. Sama seperti kedua game sebelumnya, lagi-lagi saya harus akuin touch response dari Honor 10 Lite di atas rata-rata smartphone mid-range saat ini. Sudah lewat 1 jam permainan, suhu juga masih terjaga dengan baik meskipun saya memakai jaringan seluler.
Menggunakan chipset kelas menengah dengan baterai hanya 3400 mAh, ternyata Honor 10 Lite melebihi ekspektasi saya. Menjalankan gaming berat selama 1 jam lebih dari posisi 100%, baterai Honor 10 Lite hanya berkurang 15% aja. Sayangnya pengisian baterainya terbilang lambat sekitar 2 jam karena hanya menggunakan charger 10 watt. Saat ini harga Honor 10 Lite sudah berada di kisaran 1,5 jutaan. Masih mendapatkan support dari Google, tersedianya update Android 10, bergaransi resmi dengan desain mewah dan fitur berlimpah. Catatan minus hanya ada pada pengisian daya dan ketiadaan IIS pada mode video. Selebihnya buat kamu yang cari smartphone all-rounded dengan budget segitu, sulit rasanya kalau kamu menolak Honor 10 Lite. Terima kasih semua udah nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video Teknoza ID berikutnya. Bantu selalu dan support channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Teknoza ID, pamit.